Selama hampir 10 tahun ini, Jokowi giat membangun infrastruktur dan proyek-proyek mercusuar berskala besar. Semuanya dilandasi impian dan tujuan besar. Tetapi, apakah itu cukup untuk membuat proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara? Berikut ini proyek-proyek yang banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Tonton videonya sampai habis. LRT Palembang adalah salah satu proyek pemerintah zaman Presiden Jokowi yang cukup banyak disorot. Awalnya, dibangun untuk mensupport penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Yang kemudian, diharapkan akan dapat digunakan masyarakat Palembang sehari-hari. Proyek ini menelan biaya besar. Lebih dari 10 triliun rupiah. Dibiayai hutang dari China Development Bank, yang jadi beban APBN. Jalurnya membelah kota Palembang, dari Stadion Sriwijaya di Jakabaring, hingga ke bandara, sepanjang 23 km. Sayang seribu sayang, setelah Asian Games berakhir, pemanfaatannya tidak maksimal. Penumpangnya sepi. Hanya sekitar 10% kapasitas tempat duduk. Sempat naik sebesar 25% setelah diberlakukan angkot feeder. Akan tetapi, jika menghitung biaya operasional, jauh dari menggembirakan. Ternyata pendapatan LRT Palembang per tahun hanyalah 15 miliar. Sedangkan biaya listriknya saja mencapai 84 miliar per tahun. Belum biaya lain-lain. Defisit sangat besar. APBN harus mensubsidi hingga 160 miliar per tahun untuk operasional proyek ini. Dan mengingat proyek ini dibiayai dari hutang, maka ada beban bunga 470 miliar per tahun. Sungguh sangat miris. Itu semua akibat proyek yang tak jelas visibility tadinya. Akhirnya hanya membuang uang negara. Kereta Bandara Suta. Kereta Bandara Soekarno-Hatta diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Januari 2018. Kereta ini dimaksudkan melayani dan memudahkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang hendak menuju Bandara Suta. Untuk pengadaan jalur kereta ini, pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, yaitu 3,6 triliun rupiah. Awalnya dipilih stasiun Sudirman sebagai titik pemberangkatan, lalu digeser ke stasiun Manggarai agar bisa menjangkau penumpang lebih luas. Meski demikian, nampaknya animo masyarakat untuk memanfaatkan ini tidak setinggi yang diharapkan. Sejak awal peresmiannya, kereta ini selalu sepi penumpang, baik trayek Manggarai ke bandara, maupun sebaliknya. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik menggeser stasiun pemberangkatan ke Manggarai, diskon harga tiket, hingga menambah gerbong dan jadwal tambahan, tetapi semuanya belum membuahkan hasil. Kenapa kereta Bandara Suta sepi penumpang? Apa masalahnya? Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik memberikan sedikit analisanya tentang sepinya kereta bandara ini. Kita, untuk bangsa kita bisa maju, 100% saya setuju, infrastruktur harus ada. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik, karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Nggak ada yang naik, bos. Karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut aja, kau kan juga traveler. Kan kau pakai turun, kau bawa boarding pass, naik kereta ke terminal mana. Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala. Itu ada di dalam terminal. Tapi tiba-tiba dibangun keluar gitu. Jangan kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Desain awalnya tuh di dalam. Saya ngerti betul karena saya ikut. Jadi antara terminal 1, 2, 3, 4 ya, itu di dalam. Dulu check-in counter commonnya itu antara terminal 1, terminal 2. Berhenti cet kayak di Singapura itu, kau turun, kau check-in, dah, terus boarding pass, kau naik itu ke terminal mana, gate berapa. Udah. Jadi seluruh semua begitu. Di Dubai, di Doha. Kalau kita di luar. Jadi yang naik itu pekerja. Padahal dulu di luar itu ada damri yang mutar, terminal 1, 2, 3 itu ada damri. Kenapa ada kereta itu? Sekarang mubazir, bos. Jadi, bisa disimpulkan, karena merepotkan dan makan waktu lama untuk menggunakan kereta bandara, maka penumpang enggan menggunakannya.
mereka lebih memilih transportasi lain, baik dari atau menuju bandara. Ini disebabkan perencanaan yang tergesa-gesa dan tidak matang. Food Estate adalah satu program strategis nasional Kabinet Jokowi yang dicanangkan tahun 2020. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri, dengan mengembangkan pertanian, perkebunan, dan peternakan terintegrasi di satu kawasan. Proyek diaplikasikan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dan beberapa kawasan lain di Sumatera dan Papua. Anggarannya fantastis, 104 triliun rupiah. Digunakan untuk membangun sarana, prasarana, dan teknologi penunjang, serta untuk memperkuat korporasi petani dan nelayan, termasuk distribusinya. Lalu, bagaimana pelaksanaan proyek ini setelah sekian tahun berselang? Kritik keras justru datang dari kubu PDIP sendiri. Yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Hasil evaluasi beberapa pihak eksternal, nampaknya proyek ini mulai menunjukkan dampak yang kurang menggembirakan. Pertama, gagal panen. Contohnya di lahan Gunung Mas Kalimantan Tengah, yang ditanami singkong. Tanaman nampak kurus, dengan tinggi batang kurang dari 1 meter. Dan singkongnya hanya sebesar wortel. Ku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang, mau tanam ini bisa enggak, kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Pada batu granit itu, pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi itu? Nggak mungkin. Sudah berapa puluh tahun, karet sudah mau disadap gitu, kok digusur. Di kawasan lain, yaitu di Kapuas yang ditanami padi, bahkan para petaninya enggan menanam, karena lahannya tak cocok untuk tanaman padi. Yang belum pernah lah kalau di daerah sini masyarakat itu menanam padi sawah. Mereka itu cuma terbiasa itu menanam padi gunung, yang sistem tebas, bakar, tunggal. Tapi kalau padi sawah itu kan agak ribet, prosesnya panjang sebenarnya. Cuma itu yang belum lakukan pelatihan lah, terutama kepada ketua kelompok tani, bagaimana cara menanam yang baik, prosesnya seperti itu belum pernah sampai sekarang. Kalau khusus Matangah Hulu lah. Tidak apa-apa bilang mereka, ditebar aja itu bibit, ya juga tumbuh sendiri kata mereka kan. Tapi sampai sekarang nggak ada yang yang disuruh nebar juga nggak mau juga nebar, karena nggak masuk akal yang diomongin seperti itu. Bisa ditebar apabila air itu tidak terlalu dalam. Tapi kalau air dalam mana bisa dia hidup, tunasnya nggak bisa tumbuh. Gitu. Masalahnya, masyarakat membutuhkan irigasi untuk mengatur air yang masuk ke sawah mereka. Karena di sana adalah lahan pasang surut, sehingga debit air harus diatur secara tepat dengan sistem irigasi. Kedua, proyek food estate memberi dampak buruk bagi lingkungan. Karena, sebagian lahan untuk kawasan, didapat dengan membabat hutan yang luasnya hingga ribuan hektar. Ini mempercepat penggundulan hutan Kalimantan, merusak ekologi, dan membuat kawasan jadi rawan banjir.
Selama ini pemerintah sama sekali tidak pernah menyampaikan rencana ini kepada warga, Pak ya? Tidak pernah sama sekali. Makanya kami terkejut. Kok tiba-tiba langsung alat berat masuk. Kemana masuknya? Tak tahu menimpa tempat kami, termasuk lahan kami, perkebunan. Sangat berdampak sama sekali, luar biasa. Sedikit aja hujan langsung banjir. Ini di TW Baru, Desa TW Baru nih, di jembatan namanya Sungai Tambun itu. Sedikit aja hujan meluap airnya. Hampir rumah tuh hanyut. Sering terjadi itu. Sementara yang dulu nggak pernah seperti itu. Penduduk semakin menderita karena banjir tiap musim hujan. Lokasi banjir ada di titik ini. Aduh, nggak terbilang lagi. Kami ini kalau hujan lebat, banjirnya, lumpurnya banyak masuk ke rumah. Ini rumah. Lihat tuh bekas banjir yang di sini. Lihat tuh yang di sini. Ya tuh, nah tuh yang di anak-anak itu. Yang di anak-anak itu. Setiap hujan banjir? Setiap hujan lebat. Pokoknya banjir terus. Lihat nih, hampir habis itu. Terkikis banjir semua. Ini kebanjiran. Sebelumnya tidak pernah banjir. Tidak pernah ada banjir. Makanya sampai seberapa, Bapak? mungkin ini lebih 1 meter ini. Makanya bikin fondasi ini gini aja tingginya. Oleh dulu nggak pernah Hujan, sekarang banjir. banjir. Sebelumnya? Tidak pernah. Atas hasil yang mengecewakan, apa pendapat DPR? Mudah-mudahan kita saling bagaimana bisa memberikan evaluasi yang tajam kepada PT dan bisa memberikan rekomendasi apakah memang dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil, misalnya hal-hal apa yang harus diperbaiki. Paling mendasar tidak ada kajian yang mendalam. Belum ada kajian mendalam, tetapi sudah langsung dilakukan dalam skala yang sangat masif dengan anggaran yang sangat besar. Kajian baik apapun dari seluruhnya, masalah teknis, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan lapangan, kebutuhan air, kebutuhan gimana kondisi tanah, gimana kondisi haranya, terus infrastrukturnya, kebutuhan mesin apa yang harus dilakukan, target-target produksi, itu kan semua harus mendalam dengan kajian yang cukup. Kalau ini kan kajian yang tidak baik, perjalanan yang tidak baik, ujung-ujungnya hasilnya tidak baik. Apa penilaian DPR? Ya kalau evaluasi sampai titik ini, food estate gagal. Food estate gagal. Begitulah kondisi proyek ini sekarang. Akibat perencanaan yang tak matang dan pengerjaan yang terburu-buru, menyebabkan proyek gagal, merugikan negara, rakyat, dan juga merusak lingkungan. Menyedihkan.